How is this possible? This happened only here in Indonesia, or they have to explain me this? But I never spoke with somebody, and nobody called me, or nobody has a communication, nothing. They took my player, and this made me angry, but not only me. I think a lot of people are thinking like this, but a lot of guys, also colleagues, they are not speaking about this. Come on. This make me very angry. This is unbelievable. You cannot accept this. Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, seperti opening video ini marah kepada PSSI terkait tentang pola komunikasi yang dilakukan oleh PSSI saat PSSI memanggil pemain Persija Jakarta memperkuat tim Indonesia, teman-teman. Oke, selain pembahasan tersebut, kita juga akan membahas beberapa pertandingan di Piala Dunia saat Arab Saudi tidak mampu mengalahkan Polandia, kemudian Prancis berhasil mengalahkan Denmark, dan Messi membantu Argentina untuk bisa mengalahkan Meksiko. Oke, kita masuk dulu ke poin pertama, teman-teman. Thomas Doll marah, banyak pemain muda Persija dipanggil ke timnas, dirinya tak dihubungi PSSI. Itu salah satu headline dari sekian banyak headline yang dimunculkan terkait tentang kemarahan Thomas Doll. Nah, jadi biar tidak ada salah paham, akan aku tampilkan apa sih isi penuh yang disampaikan oleh Thomas Doll. Nah, saya tidak tahu bagaimana ke depannya apabila saya ingin membangun tim dengan pemain muda jika federasi terus memanggil mereka. Dari 5 bulan terakhir, saya pikir 4 bulannya mereka bersama dengan timnas untuk TC, uji coba, dan tidak pernah di sini dengan Persija Jakarta. Kemudian saya tidak tahu, saya harus memikirkan hal ini karena saya tidak senang dengan situasi ini. Semua klub tentu senang jika bisa membangun tim muda, tapi saya tidak pernah memiliki pemain U20 di pertandingan. Ini tidak mungkin. Kemudian mereka PSSI harus menjelaskan hal ini kepada saya. Saya tidak pernah bicara dengan siapapun, tidak ada yang menelpon saya atau berkomunikasi. Mereka PSSI mengambil pemain saya lalu pergi, dan itu dianggap normal. Itu membuat saya marah, dan tidak hanya saya pikir banyak orang berpikir seperti ini. Mereka tentu tidak senang apabila pemain tidak ada dalam pertandingan yang penting. Selanjutnya, saya tidak mengerti ini, dan bukan pertama kalinya saya kehilangan mereka dalam pertandingan. Ferrari, Frankie, Ginanjar, Cahya, juga kiper kedua kami, Nico, mereka senang ketika sudah masuk dalam skuad utama tim. Tapi mereka tidak di sini karena mereka menjalani pemusatan latihan dari pagi sampai sore bersama timnas Indonesia. Oke, kalau kita bicara tentang Thomas Doll, ini bukan pertama kali. Beberapa waktu yang lalu, teman-teman, Thomas Doll juga pelatih Persija ya mengkritik lah ya, quote and quote, cara komunikasi yang dilakukan oleh Sintayong. I was surprised that we never had a meeting. Nobody came to say hello. I am 4 months now here. Bagaimana coba seorang pelatih timnas tidak melakukan komunikasi dengan pelatih-pelatih yang ada di kompetisi? Sekarang Thomas Doll kembali berani speak up tentang pola komunikasi juga yang dilakukan oleh PSSI ketika memanggil pemain-pemain Persija Jakarta, teman-teman. Oke, ini dari pengalaman aku, teman-teman ya. Aku sempat berdiskusi, ini pernah juga udah aku sampaikan kepada teman-teman, sempat berdiskusi langsung Zoom, teman-teman, dengan Coach Dejan Antonik, mantan pelatih timnas Hong Kong, mantan pelatih Madura United, mantan pelatih Persib Bandung, dan banyak lagi ya, teman-teman. Nah, salah satu pertanyaan yang aku tanya kepada Coach Dejan Antonik, apa yang perlu diperbaiki oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia? Sekarang Coach Dejan Antonik sudah tidak ada di Liga Indonesia karena sudah dipecat dari Barito. Nah, yang disampaikan oleh Coach Dejan Antonik, pola komunikasi yang dilakukan oleh Sintayong. Nah, Sintayong bersama timnas Indonesia disebut oleh Coach Dejan Antonik tidak melakukan komunikasi dengan pelatih-pelatih klub. Paling penting komunikasi dia sama pelatih-pelatih di liga itu. Dari sampai sekarang tidak ada. Cuma pilih pemain. Kadang-kadang ada pemain komplain. Nah, sebab pada saat komunikasi dilakukan, teman-teman, itu akan lebih baik. Kenapa? Karena pelatih yang di klub harusnya lebih tahu tentang pemain tersebut, bukan pelatih timnas, teman-teman. Nah, ini kebalik sudah. Pemain-pemain Persija, kalau kita bicara konteks, lebih lama di timnas daripada di Persija Jakarta. Kalau kita bicara dari sisi kedekatan Thomas Doll dengan pemain tersebut, Thomas Doll sebut dia hanya 1 bulan lah ya, kurang lebih bisa komunikasi dengan pemain-pemain tersebut. Sedangkan 4 bulan sisa, teman-teman, di timnas. Nah, artinya apa? Komunikasi perlu dilakukan, bukan hanya PSSI, tapi Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia.
Sintayong juga di awal tahun 2022 ini teman-teman sudah katakan terkait tentang suatu pertemuan teman-teman itu diatur oleh PSSI. Ini udah aku jelaskan juga, udah aku sampaikan juga bahwa nggak bisa juga hanya berpatokan kepada PSSI. Harus juga ada desakan dari Sintayong selaku pelatih kepala untuk melakukan komunikasi tersebut. Dan sampai sekarang teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Thomas Doll, belum ada komunikasi yang terjadi. Nah, kalau kita bicara yang terdekat saja, beberapa waktu yang lalu Direktur Teknik PSSI Coach Indra Sapri katakan akan melakukan pertemuan untuk memperbaiki kurikulum Piala Asia dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 Indonesia. Salah duanya Thomas Doll dan Luis Mia. Itu salah satu hal yang positif ya teman-teman. Nah, kemudian keluar nih berita dari Thomas Doll yang marah kepada PSSI. Artinya belum ada juga komunikasi yang terjadi. Nah, kita bukan hanya bicara tentang kemarahan Thomas Doll, tapi kita lihat dari helikopter view. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini nggak bisa kita naibkan. Kenapa bisa terjadi? Kompetisi kita. Teman-teman cek lah yang ada di Eropa. Kita kan selalu rujukan kita Eropa. Permainan sepak bola mereka bagus. Inggris, Brazil, di Amerika Latin, Brazil, kemudian Spanyol, dan lain sebagainya teman-teman. Mereka, pemain-pemain yang direkrut, diambil, dipanggil dari klub mereka teman-teman, tidak pernah lama melakukan training center ataupun pemusatan latihan karena pemainnya sudah siap, kompetisinya ada, membuat pemain tersebut siap. Sedangkan di Indonesia, teman-teman ketahui lah, yang dipanggil oleh Sintayong mungkin ya teman-teman, nggak pernah ataupun jarang mendapatkan menit bermain di level klub. Kalaupun ada, ya Marcelino Ferdinand itu banyak banget menitnya bersama Persebaya, kemudian Janedin Faris dan pemain-pemain sebagian lainnya teman-teman. Itulah yang membuat di Indonesia pemusatan latihan jangka panjang masih digunakan. Beda cerita kalau misalnya kompetisi, pemain-pemain tersebut sudah siap teman-teman, pemusatan latihan jangka panjang nggak harus dilakukan. Dan itu juga pernah aku baca dari statement yang disampaikan oleh Coach Indra Sapri. Kenapa Indonesia masih melakukan pemusatan latihan jangka panjang? Salah satunya ya karena itu kompetisi kita belum seperti Eropa teman-teman. Nah, jadi di samping kita melihat Thomas Doll marah ke PSSI, PSSI pun disebut Thomas Doll tidak memiliki pola komunikasi yang baik teman-teman dan lain sebagainya, kita pun harus lihat akar permasalahan itu. Akar permasalahannya salah satu teman-teman ya kompetisi kita. Kenapa? Seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, ini harapan kita teman-teman, semoga secepatnya lah dilakukan pertemuan. Nggak bisa ini diundur-undur teman-teman. Aku yakin banyak pelatih yang memiliki perasaan seperti yang disampaikan oleh Thomas Doll, tapi belum mau speak up. Dan itu juga diaminkan kan oleh Thomas Doll. Aku yakin kolega aku, teman-teman yang lainnya punya pemahaman yang sama, tapi belum bisa menyampaikan hal tersebut. Dan hanya beberapa pelatih yang berani kan. Salah satu kemarin juga ada Coach Aji Santoso. Kan lebih baik gitu ketika didukung, disupport oleh pelatih-pelatih Liga 1. Dan pelatih-pelatih Liga 1 pun paham nih bagaimana pemikiran dari Coach Sintayong. Kemudian kita geser ke pertandingan Piala Dunia. Arab Saudi kalah menghadapi Polandia. Ini teman-teman fair-fairan aja ya. Arab Saudi oke banget mainnya. Intensitasnya, berani pegang bola, kecepatannya teman-teman. Yang masalah dari Arab Saudi apa? Finishing. Inilah dia sepak bola. Arab Saudi saat menghadapi Argentina, 2 shot on target, dua-duanya gol. Nah, kemudian pada saat menghadapi Polandia, banyak banget shot on target, 5 kalau aku tidak salah teman-teman. Nggak ada satu pun berujung gol. Sedangkan Polandia bermain bertahan, menunggu. Nah, permasalahan Polandia hampir sama seperti kita bahas di pertandingan Polandia menghadapi Meksiko. Apa itu? Distribusi bola. Dari bawah, tengah, sampai depan. Coba teman-teman perhatikan pemain-pemainnya. Seperti kurang pede ataupun tidak berani dalam tanda petik untuk memberikan progresif bola ke depan. Jadi build up yang dilakukan, permainan konstruktif yang dilakukan oleh Polandia pun nggak begitu wah. Dan gol dari Polandia pun kita lihat lah ya, dari kelengahan yang dimiliki oleh pemain-pemain Arab Saudi ataupun kesalahan teman-teman. Dan kalau kita bahas secara segi permainan, Arab Saudi lebih unggul. Tapi ya penalti yang didapat Arab Saudi tidak bisa dieksekusi dengan baik. Keberuntungan nggak ada di Arab Saudi. Tapi kalau kita bicara konteks sepak bola, Arab Saudi bermain dengan sangat bagus banget kalau kita bicara dari sisi intensitas, kecepatan, dari sisi tontonan teman-teman. Hasilnya memang nggak begitu bagus. Ya, good job lah ya untuk Arab Saudi yang selanjutnya akan menghadapi Meksiko. Sedangkan Polandia akan menghadapi Argentina. Kita geser ke pertandingan Prancis menghadapi Denmark. Prancis ini kerja banget cara permainan crossingnya. Di review kita sebelumnya udah kita bahas. Prancis gemar memanfaatkan bola-bola atas. Di pertandingan ini pun, di repetisi, aku katakan itu nggak salah.
Selagi itu berhasil, mengapa tidak? Terus diulang-ulang. Apa itu? Permainan crossing, bola-bola atas, bola-bola udara, teman-teman. Dan itu memang berjalan. Dan permasalahan yang dimiliki oleh Prancis nantinya, jika crossing itu berhasil dieliminasi, berhasil diredam oleh pemain-pemain lawan, kan harus ada plan selanjutnya, plan beda yang dimiliki oleh Deschamps, pelatih dari Prancis. Ya, kita lihatlah ya bagaimana laga Prancis selanjutnya. Dan pertandingan terakhir, Argentina menghadapi Meksiko. Skor akhir 2-0. Nah, kalau kita bicara hasil, ini hasil yang bagus untuk Argentina. Tapi kalau kita bicara tentang permainan, ini hasil yang tidak bagus bagi Argentina. Saat menghadapi Arab Saudi, kreativitas tidak dimiliki banyak oleh pemain-pemain Argentina. Pada saat menghadapi Meksiko, kreativitas juga sama. Kemarin sempat di review menghadapi Arab Saudi kita bahas, Messi kok nggak turun? Di pertandingan ini diturunkan oleh Scaloni ke bawah. Turun maksudnya jemput bola. Saat menghadapi Meksiko ini lihat, turun. Kenapa? Karena memang gelandang yang dimiliki oleh Argentina, karena tidak ada Chelsea, teman-teman, miskin kreativitas. Messi lah sebagai pendistribusi bola, progresor bola ke depan, membuka ruang, menarik lawan, teman-teman, dan dia pun mampu ciptakan 1 gol dan 1 assist di pertandingan ini. Dan kalau misalnya Argentina ingin juara, tentunya harus ditingkatkan level permainan. Nggak bisa hanya mengandalkan Messi. Syukur-syukur Messi tidak dijaga dengan ketat di pertandingan-pertandingan ke depannya. Kalau misalnya Messi dimatikan, di samping pemain-pemain lain tidak memiliki kreativitas dalam membangun serangan, kan menjadi masalah bagi Argentina. Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.